Charles Oliveira dibuat KO hanya dalam satu ronde, dan Ilia Topuria menjadi double champ. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Layaknya perpaduan seni dan kekuatan, malam tanggal 28 Juni 2025 di T-Mobile Arena, Las Vegas menjadi saksi pertarungan yang telah lama dinantikan, bertajuk UFC 317 dalam rangka International Fight Week. Pertandingan utama mempertemukan sang mantan juara featherweight yaitu Ilia Topuria melawan submission spesialis paling berbahaya dalam sejarah kelas lightweight bahkan di UFC, yaitu Charles Oliveira. Pertarungan ini bukan sekedar duel dua petarung elit, tapi juga simbol pergeseran kekuatan dalam divisi lightweight. Ilia Topuria datang dengan kepercayaan diri yang sangat teramat luar biasa. Dalam konferensi pers, ia menyebutkan bahwa pertarungan ini tidak akan melewati ronde pertama, dalam artian akan hanya berlangsung satu ronde saja. Cuitannya pun di media sosial juga bernada sama. Bahkan satu malam sebelum laga, Topuria diketahui telah mengadakan pesta kecil merayakan prediksi kemenangan ronde 1. Sebuah kepercayaan diri yang jarang ditemui, terlebih saat lawan yang dihadapi adalah seorang Charles Oliveira, pemegang rekor submisi terbanyak dalam sejarah UFC. Yang mengejutkan adalah di konferensi pers dan seluruh build up menjelang laga, Topuria tidak melakukan pose war, tidak ada provokasi, tidak ada adu mulut. Sebagian pengamat menilai bahwa Topuria dengan sengaja meredam egonya demi tidak membangunkan singa dalam diri Oliveira. Karena ketika Oliveira merasa diremehkan, sejarah mencatat ia justru tampil luar biasa. Dan ternyata itu lumayan berpengaruh. Ketika ronde pertama dimulai, Oliveira langsung tampil aktif. Dan gue melihat ini bukan berarti bukan malamnya Charles Oliveira. Oliveira bukan tidak berusaha sama sekali. Oliveira justru sangat berusaha. Saking berusahanya, Oliveira mengeluarkan seluruh senjata andalannya, yaitu front kick, elbow dari jarak dekat, dirty boxing dalam clinch, dan bahkan membawa pertarungan ke bawah dengan takedown yang bersih. Dalam posisi bawah pun, Oliveira tidak membuang-buang waktu. Ia langsung mencoba triangle choke, leg lock, dan sebagainya. Namun, Topuria menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia menjaga postur, tetap menjaga kepala, tangan, dan kaki dalam posisi aman, serta melakukan kontrol posisi dengan sangat teknikal. Ilia Topuria bisa dengan tenang keluar dari zona berbahaya, walaupun itu dalam standing fight atau ground fight, di level yang sangat teramat elit, dari seorang Charles Oliveira. Yang mencolok, sebelum pertarungan sempat lama di bawah, wajah Oliveira sudah berdarah. Kombinasi pukulan keras Topuria dari awal ronde terbukti sangat efektif. Sebuah overhand yang mendarat di pelipis Oliveira menjadi titik awal kehancuran. Bahkan ketika Oliveira berhasil melakukan takedown dan sempat mencoba kuncian, Topuria tetap berhasil keluar dan kembali berdiri. Kunci utama kemenangan Topuria adalah pendekatan head hunting yang sangat disiplin. Ia nyaris tidak menyasar tubuh. Seluruh serangan difokuskan ke kepala, layaknya seorang sniper. Yang diincar adalah headshot. Ini membuat Oliveira harus menjaga high guard terus-menerus. Dalam satu momen, ketika Oliveira menarik mundur jabnya dan tangan kirinya sempat turun, maka Ilia Topuria dalam sepersekian detik menghukum dengan kombinasi kanan-kiri atas yang sangat cepat dan presisi. Hook kanan keras menghantam rahang, disusul uppercut kiri, lalu pukulan lurus kanan yang membuat Oliveira kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tak berhenti di situ, Ilia Topuria langsung menyusul dengan ground and pound yang brutal. Pukulan gorilla yang terkenal sebagai finishing signature menghantam Oliveira yang sudah tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Wasit pun masuk dan menghentikan pertarungan pada menit kedua detik 27 di ronde pertama. Sesuai prediksi, sesuai cuitan, dan sesuai keyakinan Ilia Topuria dan sesuai keinginan dunia, yaitu selesai hanya di ronde 1. Kemenangan ini membuat Ilia Topuria menulis sejarah sebagai double champ. Ia kini menyandang gelar juara di featherweight dan kelas lightweight, menjadi orang ketujuh dalam sejarah UFC yang berhasil meraih dua gelar berbeda secara bersamaan. Namun yang membuat Ilia Topuria istimewa adalah ia masih tak terkalahkan, membawa rekor sempurna yaitu 17-0. Pasca kemenangan, terjadi insiden menarik di mana Paddy Pimblett, rival lamanya sejak insiden hotel di London tahun 2022, tiba-tiba masuk ke oktagon dan menantang langsung. Pimblett yang dikenal sebagai bintang asal Inggris itu mengklaim siap untuk menjadi lawan berikutnya.
Namun publik dan analis mempertanyakan langkah ini. Karena di luar sana, Arman Tsarukyan sebagai penantang peringkat 1 dan Justin Gaethje yang sempat mengancam jika ia tidak mendapatkan title shot, maka ia akan pensiun. Tapi malah justru Paddy Pimblett yang dipanggil. Ilia Topuria menanggapi kehadiran Pimblett dengan dorongan keras dan sikap tidak bersahabat. Bahkan sempat terdengar ucapan kasar dan memancing kontroversi. Dana White pun angkat bicara, menyebutkan bahwa kehadiran Pimblett di oktagon adalah kesalahan. UFC pun belum mengonfirmasi apakah tantangan tersebut akan diproses serius atau hanya bagian dari promosi. Di sisi lain, Arman Tsarukyan mengeluarkan pernyataan keras melalui Twitter, yaitu "If you win, I will wipe the octagon floor with your face." Sebuah tantangan langsung yang mengindikasikan rivalitas panas. Justin Gaethje sendiri belum memberikan komentar publik, namun posisinya sebagai salah satu striker terganas membuatnya tetap dalam radar penantang utama. Yang menarik adalah respon Topuria. Meskipun menjadi double champ, ia tidak melakukan selebrasi berlebihan seperti apa yang pernah dilakukan oleh Conor McGregor. Ia hanya mengangkat kedua sabuknya dengan ekspresi tenang, menjawab pertanyaan Joe Rogan tanpa euforia, dan bahkan terlihat memberikan gestur respek kepada Charles Oliveira. Bahkan mereka pun saling menghormati dengan pelukan. Sebuah sikap yang menunjukkan kematangan emosional dan kepercayaan diri penuh, tanpa perlu showmanship berlebihan. Dari sisi teknikal, pertarungan ini menjadi studi menarik tentang bagaimana striking presisi bisa mengalahkan submission spesialis. Ilia Topuria memanfaatkan celah sekecil apapun. Ia menunjukkan bahwa dengan timing, disiplin, dan eksekusi bersih, seorang striker bisa mengontrol dan menyelesaikan lawan elit di bawah. Ketika Oliveira mencoba masuk clinch, Ilia Topuria mampu membaca arah serangan dan menggunakan overhook serta angle escape dengan efisien. Tidak ada panik, tidak ada scrambling yang tidak perlu. Lebih dari itu, Ilia Topuria membuktikan bahwa ia bukan hanya striker, tapi juga memiliki pemahaman defensif di ground game. Saat Oliveira mencoba leg lock, Ilia Topuria menjaga postur dan tidak membiarkan dirinya masuk dalam posisi entanglement. Ketika triangle dilancarkan, Topuria tidak hanya menarik bahu keluar, tetapi juga menekan pangkal paha Oliveira dengan lutut untuk membatalkan leverage. Itu adalah detail teknikal yang tidak bisa dilakukan sembarang fighter. Kini dunia mulai menyadari Ilia Topuria adalah ancaman nyata bagi Islam Makhachev. Fighter Dagestan itu mungkin unggul di aspek kontrol grappling dan pressure wrestling. Namun dengan performa malam ini, Ilia Topuria menunjukkan bahwa siapapun yang memberikan celah akan dihukum dengan pukulan yang mematikan. Dan jika pertarungan dengan Islam Makhachev benar-benar terjadi, maka itu akan menjadi laga klasik striker versus grappler yang sangat elit. Dengan kemenangan ini, Ilia Topuria memegang kendali penuh atas dua divisi. Ia bisa memilih lawan berikutnya. Apakah Arman Tsarukyan yang paling layak secara ranking, atau Justin Gaethje yang lebih marketable, atau justru menerima tantangan dari Paddy Pimblett demi kepentingan promosi dan pay-per-view. Yang jelas, Ilia Topuria membuktikan diri sebagai bukan sekedar hype. Ia adalah real deal, seorang fighter dengan IQ bertarung yang sangat tinggi, teknik yang solid, power menakutkan, dan mental juara yang sangat tinggi. Dua sabuk di pundaknya bukan sekedar simbol kemenangan, tapi tanda dominasi menyeluruh. Dunia memang kini harus mengakui era baru telah dimulai. Ini adalah era Ilia Topuria, seorang manusia yang sangat dirancang menjadi robot yang sangat mematikan. Dan gue pun kayaknya menjadi fans Ilia Topuria. Sekian dan terima kasih.